Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan pada kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman dari kelompok 5 untuk membahas mengenai topik analisis kurikulum keterampilan pada buku tematik kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita memulai, saya Alessa Fitri Septiana yang akan bertugas sebagai moderator akan membantu jalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu ada Nyimas Parhani dengan NPM 1950698, lalu ada Wulan Puspita dengan NPM 195060101, lalu ada Nada Saliha dengan NPM 195060106, lalu ada saya sendiri Alessa Fitri Septiana dengan NPM 195060115, dan yang terakhir ada Deva Mukita dengan NPM 195060117. Langsung aja kita akan membahas kepada pembahasan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Nada Salihah. Di sini saya akan membahas tema 3 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup dengan kompetensi dasar SBDP memahami karya rupa teknik tempel. Pada subtema 1, materi keterampilannya adalah berkreasi membuat kolase dari bahan alam. Kolase adalah karya seni yang terbuat dari berbagai macam material berbeda yang kemudian ditempel menjadi sebuah gambar unik. Contoh gambar kolase adalah sebuah susunan gambar rumah yang terbuat dari kain, kertas koran, dan biji-bijian. Yang selanjutnya pada subtema 2, materi keterampilannya adalah berkreasi membuat mozaik dari bahan alam. Mozaik adalah seni menggabungkan sebuah kepingan-kepingan barang menjadi sebuah gambar atau pola yang baru. Kepingan tersebut bisa berasal dari berbagai jenis material seperti kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, atau material lainnya. Selanjutnya, pada subtema 3, materi keterampilannya adalah berkreasi dengan montase. Montase adalah karya seni tempel yang menempelkan potongan-potongan gambar dari berbagai sumber yang kemudian ditempelkan di bidang yang sama, sehingga membentuk susunan karya seni baru. Contoh gambar montase adalah sebuah gambar binatang yang terdapat di majalah, dipotong lalu ditempel pada permukaan media gambar yang kemudian ditempel dengan gambar binatang lain dari buku. Sementara itu, dalam sinemafotografi, istilah montase adalah rangkaian gambar yang tidak bergerak. Baik, di sini saya akan membahas tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan dengan kompetensi dasar SBDP memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Pada subtema 1, materi keterampilannya yaitu mengamati gambar bangunan karya arsitek dan menggambar persegi, di mana arsitek adalah sebuah pekerjaan. Arsitek bekerja untuk membuat rancangan bangunan, di mana mereka harus paham tentang luas dan keliling bangunan yang akan mereka bangun. Dengan media atau alat bahan yang dapat digunakan yaitu contoh gambar, buku gambar, kertas berpetak dengan panjang 1 cm dan gunting. Lalu siswa bereksplorasi tentang buku luas persegi, mengamati persegi yang ada di buku siswa. Lalu siswa mengukur sisi persegi dan menuliskan hasil pengukuran. Lalu siswa memotong kertas berpetak dengan panjang sisi 1 cm dan siswa diminta menutupi seluruh permukaan persegi dengan persegi satuan. Lalu subtema 2 dengan materi keterampilan yaitu gambar yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai yang terdiri dari mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai yang saling berkaitan ini melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai.
Lalu siswa diminta untuk menggambar pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saling tolong-menolong, melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga maupun pelajar. Tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Lalu siswa menggambar proses penangkapan ikan nelayan dengan mempersiapkan buku gambar, pensil, dan pensil warna. Lalu pada subtema 3 dengan materi keterampilannya yaitu menggambar dengan tema nelayan dan sarung Samarinda, di mana siswa mengamati gambar proses pembuatan kain sarung Samarinda. Sarung Samarinda ini adalah jenis kain tenunan tradisional yang bisa didapatkan di kota Samarinda. Sarung ini ditenun menggunakan alat tenun. Bahan baku sarung tenun ini adalah benang sutra yang diolah agar lebih kuat. Benang harus direndam selama 3 kali 24 jam dalam air. Setelah itu benang dimasak dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan pewarna selama 2 jam. Selanjutnya benang dicuci lalu diberi kanji. Setelah itu benang diperas dan dijemur sampai kering dan siap dipintal menjadi benang tenun. Benang pintalan tersebut dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam alat yang terbuat dari kayu. Pemasangan benang ini sendiri memakan waktu selama 2 jam, sementara proses penenunan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Proses paling lama untuk membuat sarung Samarinda ini adalah 2 minggu, tergantung dari motif yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tema 6, mengetahui karya seni rupa teknik tempel, subtema 3, karya seni dari bahan daur ulang. Guru memberikan penjelasan tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah membuat karya seni dari bahan-bahan daur ulang adalah salah satu cara untuk menggunakan barang bekas untuk dipakai kembali menjadi barang yang serba bermanfaat, atau bisa juga diolah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran lingkungan akibat sampah plastik yang dibuang sembarangan. Siswa dikenalkan dengan karya seni yang disebut dengan kolase. Guru menjelaskan apa itu kolase dan memberikan contoh karya-karya kolase. Siswa menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kolase: lembar kertas karton atau kertas gambar, lem, gunting, koran bekas, dan gambar. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan gambar pola pada selembar kertas. Yang kedua, potong bahan-bahan koran bekas menjadi potongan-potongan kecil. Yang ketiga, tempelkan potongan-potongan kecil tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Tema 7, mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dan juga cara pembuatan kolase, montase, dan juga mozaik. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu alat dan bahan kolase. Alat dan bahannya ada daun, ranting, lem, kertas, sketsa gambar kupu-kupu atau yang lainnya, dan juga gunting. Siswa di sini akan berkreasi untuk membuat kolase. Siswa mengamati kolase yang ada di buku siswa. Siswa diminta membuat pertanyaan berdasarkan kolase yang diamatinya. Siswa mendiskusikan dengan temannya teknik membuat kolase. Siswa membaca langkah-langkah membuat kolase yang ada di buku. Siswa membuat kolase, siswa bisa menggambar sendiri gambar yang diinginkan, atau guru bisa membagikan sketsa gambar kupu-kupu. Siswa bisa mengambil daun-daun yang sudah diperintahkan dari jauh-jauh hari oleh guru. Guru menyiapkan lem, gunting. Siswa mulai menempel daun-daun atau ranting kering. Siswa memperhatikan keindahan dan keserasian saat menempel. Guru memotivasi siswa untuk membuat dengan teliti dan juga hati-hati. Alat dan bahan membuat montase. Alat dan bahannya ada majalah bekas, koran bekas,
kertas HVS yang salah satu sisinya sudah terpakai, gunting, dan juga lem. Langkah-langkahnya, di sesi ini siswa akan berkreasi membuat montase dari majalah atau koran bekas. Guru menyampaikan bahwa kegiatan cinta lingkungan juga bisa disampaikan melalui montase. Guru membawa montase yang dibuat sendiri atau yang gambar yang ada di dalam buku siswa. Guru menguatkan siswa bahwa kerapihan, perpaduan warna, perpaduan gambar yang ditempel adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat montase. Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan atau siswa diminta membawa alat dan bahan tersebut di pertemuan sebelumnya. Guru memberikan contoh cara menggunting dan menempel yang benar. Siswa mencari gambar yang sesuai bertema cinta lingkungan dengan kreasi mereka. Guru mendampingi siswa yang masih kesulitan untuk menempel, menggunting, atau mencari gambar yang sesuai. Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa bisa dipajang di papan pajang atau di jendela. Alat dan bahan membuat mozaik. Kertas yang bekas, salah satu sisinya terpakai. Lem, biji-bijian, pinset untuk meletakkan biji-bijian. Untuk menyampaikan bahwa keindahan hewan juga bisa digambarkan melalui mozaik. Guru membawa mozaik yang dibuat sendiri atau gambar yang ada di buku siswa. Siswa mengamati mozaik tersebut dan mendiskusikannya dengan teman-temannya. Guru menguatkan bahwa kerapihan, perpaduan warna, perpaduan biji-bijian yang ditempel adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat mozaik. Guru membagikan sketsa burung atau siswa menggambar sketsa sendiri. Guru menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan atau siswa diminta membawa alat dan bahan tersebut di pertemuan sebelumnya. Guru memberikan contoh cara menempel yang benar. Guru mendampingi siswa yang masih kesulitan untuk menempel. Setelah selesai, hasil pekerjaan siswa bisa dipajang di papan pajang atau di jendela guru. Pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri dengan tema 8 berjudul mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Pada subtema 3 ini, ada yang pertama karya 3 dimensi. Apa sih karya 3 dimensi? 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume, sehingga dapat dilihat dari segala sisi. Gambaran umum tentang 3 dimensi lebih mengarah pada aspek garis, bukan titik. Lalu bagaimana sih ciri-ciri gambar benda berbentuk 3 dimensi? Ciri-cirinya itu yang tadi saya bilang ada panjang, lebar, tinggi, dan volume. Lalu contohnya apa saja sih benda karya 3 dimensi yang bisa dijelaskan kepada siswa? Yang pertama itu contohnya ada meja, kursi, vas bunga, tugu, patung. Lalu yang kedua ada menggambar 3 dimensi. Teknik seperti apa sih yang bisa dijelaskan kepada siswa untuk menggambar 3 dimensi? Teknik menggambar 3 dimensi adalah salah satu teknik karya seni yang tidak dibatasi hanya dari penggambaran panjang dan lebar suatu bentuk. Lalu ada beberapa teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi, yaitu yang pertama ada teknik arsir, lalu yang kedua ada teknik sapuan basah atau akuarel, lalu ada teknik dusel atau gosok, lalu ada teknik siluet atau blok, lalu yang terakhir ada teknik pointillis. Lalu di subtema 3 yang ketiga ada membuat karya 3 dimensi. Seperti apa sih karya 3 dimensi itu? Membuat karya 3 dimensi ada banyak macamnya, yaitu seperti dianyam, diukir, dibentuk, dicetak, dibatik, dipahat, dan lain-lainnya. Lalu contoh seperti apa hasil karya 3 dimensi dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu ada topeng. Topeng merupakan penutup muka yang dibuat dengan cara dipahat, dibentuk, dan dilukis. Lalu yang kedua, contohnya ada anyaman. Anyaman merupakan susunan dari beberapa pita atau tali yang diatur secara tumpang tindih. Contoh hasilnya itu seperti kipas dari bambu, kursi dari rotan, dan tikar.
Lalu bagaimana sih langkah-langkah membuat karya 3 dimensi itu yang bisa diterapkan atau diajarkan kepada siswa? Yang pertama itu guru menjelaskan terlebih dahulu menggambar sketsa benda 3 dimensi seperti apa. Lalu yang kedua, menyiapkan alat gambar kertas dan benda yang ingin digambar. Lalu yang ketiga itu menebalkan garis-garis sketsa atau menempelkan beberapa contoh karya 3 dimensi. Itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.